Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam mata kuliah Media and ICT in Teaching and Learning, bagian 1 yaitu Media and Instruction. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik dan juga tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, nah kemudian seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, throughout history, media and technologies for learning have influenced education. Most recently, for example, the computer has invaded instructional settings. Such tools offer powerful possibilities for improving the learning process. The teacher, however, will make the difference in the integration of media into this process. The roles of the instructor and the learner are clearly changing because of the influence of media and technology in the classroom. It is essential that as the guide for the learning, the teacher examine media and technology in the context of the instruction and its potential impact of the outcome for students. E-learning is characterized by its independence of place and time, its integrated presentation and communication facilities, and its opportunity for use of instructional materials in the form of learning objects. Many authors who claim that e-learning yields a technology push that will increase the quality of education put these arguments forward. However, it remains an open question if media will ever influence learning. A viewpoint that can easily be defended is that it is only instructional methods and not the media employed that can improve the quality of education. Thus, one should rephrase the question and ask if the current technical and technological developments in the field of e-learning do indeed enable the use of innovative instructional methods that are necessary to make learning more effective, efficient, and appealing. Nah, jadi secara umum terkait perkembangan media dan teknologi itu pada intinya berpengaruh pada pendidikan. Dan kemudian apalagi sekarang ada komputer dan kemudian berkembangnya juga e-learning. Apalagi untuk e-learning itu lebih kepada belajar mandiri, belajar otodidak, sehingga tidak diperlukan lagi untuk guru. Namun ada juga berpendapat guru itu tetap diperlukan bagaimanapun majunya teknologi. Ada juga yang berpendapat kalau guru itu diperlukan untuk kejelasan dalam pemberian instruksi pembelajarannya. Jadi untuk media sebenarnya orang-orang akhirnya menarik kesimpulan bahwa media itu dapat membantu dalam hal pengajaran, teknologi itu juga bisa meningkatkan proses pembelajaran, namun guru atau tutor itu masih juga berfungsi dengan baik sebagai pemberi instruksi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Itu dia kaitannya antara media, teknologi, dan kemudian guru serta instruksi. Oke, next. Nah, untuk membantu guru atau tutor dalam mengajar itu membutuhkan media atau yang dinamakan teaching aids. What is teaching aids? Any device, object, or machine used by a teacher to clarify or elevate a subject. Jadi mereka membutuhkan suatu alat atau objek atau mesin yang digunakan oleh para guru atau tutor untuk memperjelas suatu materi pembelajaran. Nah, ini kenapa gunanya media? Yang pertama, to simplify the process of language learning. Yang kedua, to reduce the use of mother tongue. Yang ketiga, to motivate the students. Kemudian, to explain a new concept, hence the student will understand without having difficulty and misunderstanding. To adjust the perception in case if the new concept has a meaning more than one. To increase the quality of learning English. To make the process of learning more interesting and interactive. Itu berapa terkait penggunaan media. Jadi media atau sebagai alat bantu ini ada beberapa fungsinya, di antara lain untuk mempermudah dalam pembelajaran, kemudian mengurangi dalam penggunaan bahasa asli ibu, kemudian memotivasi siswa untuk menjelaskan konsep, kemudian untuk menyamakan persepsi dan yang lain sebagainya. Jadi itu kenapa para guru atau tutor itu menggunakan media atau teaching aids dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, untuk instruksi media atau media yang digunakan oleh para guru atau tutor atau teaching aids-nya bisa beragam. Ada non-projected media, ada projected media, audio media, motion media, computer media instruction, dan kemudian media seperti radio dan television. Itu beberapa contoh bentuk dari instructional media yang umum digunakan. Namun yang paling sering digunakan itu untuk sekarang itu adalah baik non-projected dan projected yang paling cukup sering digunakan. Memang audio media, motion media, komputer dan media itu juga banyak digunakan. Tapi kalau untuk kita menggunakan mix itu biasanya guru atau tutor menggunakan non-projected dan projected. Sementara untuk audio kan bisa dimasukkan dalam motion media. Nah, kalau untuk e-learning sekarang ini, karena untuk non-projected dan projected tidak bisa dilakukan, maka biasanya yang paling cukup umum digunakan itu adalah motion media, itu menggunakan video dan film untuk pembelajarannya.
Okay, some things to consider in selecting the instructional media. Jadi pada saat kita akan menggunakan media atau memilih suatu media pembelajaran, sebaiknya kita pertimbangkan banyak hal. Ini beberapa contoh harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah objektif, kemudian participants, setting arrangement, atmosphere, resources, dan kemudian instructor. Untuk pada intinya itu adalah kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi siswanya pada saat kita akan memilih suatu media atau teaching aids yang akan kita gunakan. Untuk objektif, partisipan kita lihat dari keadaan siswanya, setting arrangement, bagaimana sih jumlah siswanya, dan kemudian bagaimana mereka bisa memahami media yang kita gunakan, atmosfer, apakah formal atau informal, ini resources, equipment, budget, and time, kita pastikan dananya, kemudian kondisinya seperti apa, kondisi kelasnya seperti apa, dan kemudian instruktur juga tergantung dari bagaimana guru atau tutor yang akan menggunakannya. Obviously kita tidak mungkin menggunakan sesuatu yang sangat high-tech sekali, sementara kita sebagai guru atau tutor tidak bisa memahami cara penggunaannya. Or vice versa, misalkan sangat jadul sekali, jadi sementara nanti pada saat menggunakannya bingung. Gitu. Jadi memang kita sesuaikan. Yang paling utama adalah kita melihat kondisi kelas dan kondisi siswa, dan hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kondisi dari guru atau tutor itu sendiri. Oke, next. Jadi, in any instructional situation, there is a message to be communicated. It may be subject-specific material, direction to learner about how to best proceed with their study, question about the content studied, feedback to help the learners, or other information. In the relationship between the message and the medium carries the message. It is essential that the teacher carefully select the medium to ensure that the message is received by the learner clearly and accurately. Nah, jadi kenapa ada media? Nah, itu untuk membantu agar penyampaian pesannya itu adalah cukup jelas dan bisa dipahami oleh siswanya. Traditionally, instructional methods have been described as presentation form, such as lectures and discussion. Methods are the procedure or reflection that are selected to help learners achieve the objective, the content of the message, while the media are the carriers of information between the source and the information. Jadi kita untuk instruksi pembelajaran itu biasanya secara umum itu adalah metode presentasi. Namun kalau sekarang karena instruksinya bisa beragam sehingga tidak selalu menggunakan metode presentasi. Dan teaching aid ini atau media yang digunakan diharapkan bisa membantu menyampaikan pesan dari guru kepada siswanya. Oke, ini adalah beberapa contoh dari instructional method. Ada 10, ada presentation, demonstration, discussion, drill and practice, tutorial, cooperative learning group, gaming, simulation, discovery, and the last one is problem solving. Presentation ini sudah cukup jelas ya, jadi biasanya guru atau tutor menjelaskan informasi-informasi yang didapat, misalkan dari textbook, apakah film, video, dan sebagainya. Kalau demonstration biasanya langsung memberikan contoh apa yang harus dilakukan untuk demonstrasi. Misalnya katakanlah kalau biasanya ini untuk SMK, nah misalkan ini biasanya para tutornya itu biasanya banyak melakukan demonstrasi. Untuk discussion sudah cukup jelas ya, mendiskusikan berbagai topik di siswanya. Kemudian drill dan practice, ini biasanya kalau ada series of practice exercise, ini lakukan terus-menerus drill and practice. Kemudian untuk tutorial, tutornya ini biasanya memberikan presence the material. Untuk tutor ini bisa dalam bentuk guru sebagai individu atau sebagai tutornya, atau misalkan dalam bentuk komputer atau prompts. Cooperative learning group ini tugas kelompok. Memang tugas kelompok bagusnya itu adalah bisa bekerja sama dengan yang lain, tapi negatifnya itu adalah kadang-kadang ada yang ingin merasa bersaing dengan orang lain sehingga kerjasamanya tidak berjalan dengan baik. Gaming ini adalah dalam bentuk game. Kemudian simulation itu adalah simulasi. Biasanya itu adalah diberikan contoh berupa video dan kemudian dilakukan hal yang sama. Apa bedanya demonstration dan simulation? Kalau simulation biasanya via tertentu, misalkan via video atau media yang lainnya. Kalau demonstration biasanya guru atau tutor melakukannya secara langsung. Kemudian discovery ini biasanya siswa memberikan mencari jawabannya itu sendiri, hampir sama dengan problem solving. Di sini untuk discovery dan kemudian problem solving pada intinya mereka mendapatkan serangkaian prosedur atau kegiatan dan kemudian bagaimana caranya mereka memperoleh jawaban dari permasalahan yang diberikan. Nah, kemudian berlanjut ke digital media untuk teaching aid ini. ICT was empowering and stimulating, providing genuinely new forms of communication and means of gaining information and access to text of all kinds.
that it broadens the whole concept of literacy, giving children and adults masses of opportunity to be active learners and meaning makers. Digital resources are often made up of separate digital media, including text, video, images, and sound. These are the building blocks which are often used to make composite learning objects. Digital technologies are electronic tools, system, devices, and resources that generate, store, or process data. Well-known examples include social media, online games, multimedia, and mobile phones. Digital learning is any type of learning that uses technology. It can happen across all curriculum learning areas. Digital learning resources can add considerable value to the quality of your teaching and to the learner's experience. So also known as DTA or Digital Teaching Aids. Apalagi sekarang ICT itu dan terutama terkait dengan literasi ICT, berarti baik siswa maupun guru dan obviously orang tua berarti harus memiliki literasi terkait digital ini. Untuk sumber-sumber digital ini biasanya gabungan dari teks, video, kemudian gambar, dan kemudian suara, dan digabung dan kemudian menjadi suatu media pembelajaran. Dan biasanya ini biasanya pembelajaran jarak jauh seperti kelas luring yang diadakan pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Dinamakan dengan DTA atau Digital Teaching Aids. Oke, ini beberapa contoh dari DTA seperti yang contoh di sebelah kanan ini itu adalah smartboard ya. Jadi smartboard untuk smartboard biasanya siswa bisa langsung online searching di situ dan kemudian bisa menulis dan menggambar di situ. Dan untuk beberapa online board atau smartboard ini pada sesudah pembelajaran kertasnya bisa di-print dan kemudian bisa dibagikan kepada siswa. So that's salah satu bentuk dari DTA atau Digital Teaching Aids. Ini beberapa contohnya ada 5. Yang pertama simulation, kedua animation, ketiga quiz, keempat electronic textbook, keempat learning objects. Untuk simulation, this resource a teacher explanation and allow learners to test out their ideas and experiment. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalkan melalui gambaran video, kemudian siswa menonton dan kemudian baru melakukan hal yang serupa. Kedua animation, this can demonstrate process which are difficult to describe or show in two dimension. Animasi biasanya dalam bentuk 3D. Dan biasanya ini lebih bermanfaat untuk mereka yang younger learners, karena memang lebih menarik minat younger learners. Ini contohnya adalah animasi. Ketiga quiz, this allow learners to test their own understanding and gain feedback promptly. Untuk quiz banyak hal, misalkan katakanlah Quizlet, Kahoot, dan lain sebagainya, itu beberapa contohnya. Keempat, electronic textbook or e-books, digital e-books. Yang kelima, learning object, this resource been designed to meet specified learning outcomes and can be converted into and used in range of learning materials. Kalau learning object itu maksudnya adalah gabungan dari berbagai digital teaching aids dan kemudian diharapkan bisa bermanfaat untuk siswanya. Itu beberapa contoh dari DTA. Jadi untuk instruction ini selain untuk pada intinya membantu agar para guru bisa memberikan instruksi pembelajaran yang baik, juga kemudian agar siswa lebih memahami setelah menggunakan media yang digunakan. Oke, nah sehingga bisa kita simpulkan hal-hal yang sebaiknya kita pertimbangkan di kelas pada saat memilih media, baik itu non-projected media, or projected media, or motion media, or DTA, beberapa yang perlu kita pertimbangkan adalah konten, proses, dan produk. Untuk konten adalah dari isi pembelajarannya, proses adalah proses pembelajarannya, dan produk adalah tujuan akhir yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Itu 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Semoga Anda semua tetap bersemangat dan semoga materi hari ini bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.